Bismillahirrahmanirrahim. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق menyata kol-kola meni lekoh-lekoh teuing ya barudak ai kol-kola kubro kitu meni yo mah geus garek keluar jeung elak-elakan hayang pase tapi kuat kuat kamu kamari mau di Bandung kuat katuruy lak-lakan oge pas di Batu Kodeng majeng kaharep lak-lakan oh di pulung ku budak disangka permen yupi goblok lajeng bersaudara lajeng teraskan Sadaqallah sajeng jeung sada kolopan ayat isan beres udah ngapa kurangan sakit tuh tepuk tangan dong untuk Septia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini apa yang kita tampilkan di awal tadi itu yang akan menjadi bahasan kita pada kali ini, yang mana di dalam video tersebut ada seorang komedian dan juga sebagai seorang seniman, serta beliau ini juga sebagai seorang pendakwah. Ada beberapa hal yang mesti kita kritisi, yang mesti kita reaksi pada kali ini. Beliau ini nama aslinya adalah Rifki Maulana, kalau nggak salah seperti itu ya, Rifki Nasib Maulana kalau nggak salah. Beliau ini adalah berumuran sekitaran 45 tahunan. Gelar beliau, gelar panggungnya adalah Cik Piah. Kalau Cik Piah ini mungkin beliau ini berasal dari negeri Sunda barangkali ya, berasal dari suku Sunda. Kalau di bahasa Minang, kalau Cik Piah itu sama artinya dengan 1 rupiah. Jadi lain daerah, lain arti ya kalau kita diartikan kepada bahasa masing-masing. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video itu paling tidak ada 3 hal yang mau kita reaksi. Ada 3 hal yang mau kita komentari. Yang pertama, karena beliau ini adalah seorang pendakwah, beliau ini adalah juga seorang da'i, tentunya melihat apa yang beliau pakai melalui kostumnya seperti emak-emak rempong, maka hal ini mesti kita sampaikan bahwa walaupun kita adalah seorang seniman, barangkali carilah sebuah model yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau model kostum seperti ini, tentunya ini bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi beliau ini adalah seorang pendakwah, tentunya tidak elok dan tidak bagus dipandang di masyarakat. Apalagi nanti kalau beliau ini sudah menjadi public figure, khawatir nanti akan ditiru oleh para pengikut dan pengagumnya. Rasulullah SAW telah mengatakan, la'anallah Rasulullah SAW telah bersabda, la'anallahu mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahu Ahmad. Rasulullah telah mengatakan, Allah telah melaknat orang laki-laki menyerupai perempuan, dan juga Allah telah melaknat seorang perempuan menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis 3151.
di mana di dalam hadis ini Rasulullah telah mengatakan Allah telah melaknat. Arti melaknat ini di sini adalah kalau menurut apa yang disampaikan oleh Mustafa Al-Bagha di dalam Fiqhul Manhaj juz 3 halaman 104, beliau mengatakan makna laknat di sana itu adalah bahwa perbuatan ini diharamkan, bahwa matasyabbuh dengan lawan jenis itu diharamkan. Ya, ketika ada seorang laki-laki meniru perempuan ataupun sebaliknya seorang perempuan meniru laki-laki, ya maka tasyabbuh seperti ini diharamkan dalam agama. Ini yang pertama yang menjadi kritikan kita kepada Cik Piah ini. Kemudian yang kedua, ketika beliau membaca ayat wadinil haq, itu yang betul ya, tapi beliau ini mengatakan membaca wadinil haq. Ini tidak benar. Yang benar itu adalah wadinil haq, bukan wadinil haq. Nah, perlu kita perbaiki. Ya, karena ini adalah beliau ini adalah seorang pendakwah, maka tentunya apa yang beliau tampilkan ini menjadi perhatian masyarakat dan menjadi nanti panutan. Nah, kalau ini tidak diperbaiki bacaannya, keliru bacaannya, nanti khawatirnya pengikutnya pun akan meniru dengan gaya hal yang sama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang mesti kita perhatikan, coba lihat ketika beliau ini melantunkan ayat Al-Quran, kemudian menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai bahan candaan dengan sengaja melebih-lebihkan qalqalah pada bacaannya wadinil haq, sampai beliau ini seolah-olah terengah-engah mengambil napas, dan ini menjadi bahan tawaan bagi yang melihatnya, bagi mad'unya. Tentunya ini adalah hal terlarang. Hal ini terlarang dalam agama kita. Sebagai seorang muslim mesti kita sampaikan bahwa menjadikan Al-Quran, menjadikan ayat Allah, Rasulullah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan agama menjadi bahan candaan, khawatirnya nanti jatuh kepada kekufuran. Ya, jatuh kepada kekufuran seperti yang Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu berolok-olok mengadakan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan candaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf, kata Allah, sesungguhnya kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Inilah bahayanya kalau kita menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan, menjadikan syariat-syariat Allah sebagai bahan candaan. Boleh bercanda, tetapi carilah yang lain. Jangan dijadikan hal-hal yang berbau syariat itu dijadikan bahan candaan. Ini tidak boleh. Karena beliau ini adalah seorang pendakwah, maka kita ingin menyampaikan hal itu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang menjadi bahan reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.